semampunya saja, ngoten nggih, panjenengan belajar terus, insya Allah di hadapan Allah semuanya bernilai. Ngoten Pak Bardi nggih? Nggih. Ngoten Pak Bu. Jadi ini mau muter seperti biasa, nopo mau tanya jawab monggo. Monggo Pak. Nggih, nggih. Ngapunten? Nggih. Oh, betul trauma. Nggih, ya kita ngapunten sebentar nggih Pak Yanto nggih. Kita bersedih pasti nggih Pak. Ya beliau orang baik nggih. Beliau orang yang banyak jasanya dengan masjid ngoten. Tapi jangan sampai trauma nggih Pak. Nanti ndak ada lagi yang mau belajar untuk ngimami ngoten niku jangan sampai. Justru nggih kalau beliau melihat di sana itu pasti wah mosok gara-gara aku meninggal njuk padha ora gelem sinau jadi imam. Ngoten niku. Malah beliau mungkin marah di sana, Pak. Ngoten niku. Maka nggih kita bersedih ngoten niku nggih dengan kehilangan salah satu jamaah kita, jamaah terbaik kita, ngoten nggih. Tapi jangan sampai menjadi trauma. Nggih kapan-kapan nanti kalau sudah tidak terngiang-ngiang beliau lagi, kita lanjut lagi latihan lagi. Ngoten niku. Karena saat ini kan memang yang ngimami di sini selain Gus Alan itu kan yang saya lihat hanya Mbah Narto dan Pak Tommy, leres mboten? Pak Andre kadang-kadang. Ngoten. Nah, tapi kan kita perlu regenerasi nggih, ngapunten. Mbah Narto saniki sudah umur berapa, Mbah? Wow, sudah 78. Ngoten. Kan kita ndak pernah tahu ngapunten nggih, Mbah. Mbah Narto ini akan diambilnya kapan? Ngoten niku. Nah, sementara warga asli sini, Pak, nggih, yang mau ngimami itu baru Pak Tommy dan Mbah Narto. Ngoten niku. Saya entah kapan pergi, Gus Alan entah kapan pergi. Kan ngoten niku. Maka tetap harus latihan. Jangan sampai kematian Atuk kemarin itu malah membuat trauma dan enggak mau latihan lagi. Bismillah. Enggak apa-apa kita libur dulu latihannya, tapi kapan-kapan kita lanjut lagi insyaallah nggih Pak. Untuk regenerasi imam masjid kita ini insyaallah. Ngoten nggih. Ngoten Pak Yono nggih, jangan trauma itu Pak. Nggih. Siap insyaallah. Ngoten. Nggih. Pripun Pak Yanto? Nggih. 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 Kalau yang saya pahami Pak, nanti mungkin perlu ditanyakan di kajian fikih bersama Ustadz Nur Sahlan nggih. Nih, tapi kalau yang saya pahami, ketika menganggap bahwa bersentuhan dengan istri tidak batal, itu berarti mazhab yang menganggap bahwa bersentuhan dengan wanita, siapapun itu tidak batal. Nggih. Tapi nanti tanyakan lagi ke Pak Nur Sahlan nggih Pak nggih. Untuk jelasnya di kajian fikih supaya beliau menjelaskan. Kalau mazhab yang meyakini bahwa bersentuhan dengan istri tidak membatalkan wudhu itu nanti seperti apa? Karena ada perbedaan pendapat juga Pak. Contoh seperti ini. Ada mazhab yang berpendapat Pak bahwa menyentuh istri itu tidak batal dalam keadaan apapun. Tapi ada juga yang menganggap bahwa menyentuh istri itu tidak batal kalau tidak disertai dengan hawa nafsu. Oke. Nah, ini makanya perbedaan pendapatnya banyak sekali, Pak. Ngoten niku. Lah terus kaitannya apa, Mas? Kaitannya begini, Pak. Untuk panjenengan yang meyakini bahwa menyentuh istri tidak batal, nggih, sepaham saya mazhab itu wudunya sah ketika nggih, panjenengan ketika membasuh kepala itu dari depan sampai belakang, ngoten nggih, naikkan lagi. Ini baru sah untuk mazhab yang meyakini itu. Ngoten niku. Tapi kalau Syafi'i, sepaham saya Pak nggih, sepaham saya, itu nggih, untuk membasuh rambut ini seperti ini cukup Pak. Cuk, ini cukup. Tapi menyentuh wanita itu batal. Nah makanya ini yang kemudian menjadi perbedaan pendapat Pak. Nanti baiknya ditanyakan di kajian fikih mawon nggih. Ketika Ustadz Nur Sahlan ininya pripun? Untuk yang meyakini bahwa menyentuh perempuan tidak batal, wudunya sahnya seperti apa? Karena madhabnya harus jelas ini Pak.
Ngoten nika. Sementara untuk yang meyakini bahwa menyentuh wanita itu batal, ngoten nggih, kalau sepaham saya mazhab Syafi'i itu bahkan rambut cukup piuk ini sudah cukup. Ngoten nika. Nah, nanti jelasnya di kajian fikih mawon, Pak. Ngoten nika. Oh, enggak, ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Gimana? Ini nanti yang jawab harusnya Pak Nur Sahlan, Pak, jangan di sini. Oke. Leres. Nggih. Nggih. Jadi apakah boleh berpindah mazhab? Nanti pembahasannya panjang sekali, Pak. Tapi salah satu contoh berpindah mazhab itu adalah ketika orang yang bermazhab Syafi'i itu melaksanakan haji atau umroh. Itu pasti pindah mazhab, Pak. Nggih, karena senggolan dengan macam-macam orang dan pasti ada wanitanya. Itu pasti pindah mazhab dan diizinkan dalam keadaan seperti itu. Nggih, ngoten nika. Betul, ngoten nika. Tapi itu berarti kan ketika diyakini bahwa wudu, nggih, bersentuhan dengan wanita ini membatalkan. Tapi di Arab sana, ngoten nggih, ketika haji atau umroh jadi dikecualikan. Berarti kan ini berpindah mazhab ketika itu. Kan ngoten nika. Nih, nanti panjang, Pak, dengan Pak Nur Sahlan mawon ya, Pak. Ini dibahas, ini menarik sebenarnya. Tapi jangan di sini, Pak. Ini kajiannya tahsin soalnya. Nggih. Enggak ada lagi, Pak, Bu. Yang kaitannya dengan tahsin mungkin nggih. Ya kalau ini enggak apa-apa, cuman jangan jauh-jauh, nanti bahasannya panjang sekali soalnya. Dan saya enggak bawa buku soalnya, Pak, Bu. Hanya bisa menjawab sesuai dengan yang saya paham mawon. Ngoten nika. Ada, Pak, Bu? Monggo. Tadi siang nggih. Oh nggih. Nah, itu menarik, Pak, Bu. Salatnya sah mboten, Pak? Tadi siang nggih, Jumatan. Nah, jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru lanjut ngoten nggih. Salatnya sah mboten, Pak? Kok bisa? Nggih. Ini bagaimana, Pak? Jadi seperti ini, Pak, Bu. Yang kita perdebatkan, Pak, Bu, nggih, itu hal-hal yang terkait dengan rukun saja. Ngoten nika. Kalau ada imam yang meninggalkan rukun, nah kita debat boleh, Pak. Tapi itu masalahnya sunnah. Ngoten nika. Bahkan tidak ta'awudz pun juga boleh-boleh saja. Ngoten nika. Nggih, ta'awudz dijaharkan ya boleh-boleh saja. Hanya di Indonesia tidak umum. Ngoten nggih. Yang umum di Indonesia nek Muhammadiyah biasanya basmalahnya sir. Langsung alhamdulillah, ngoten nggih. Kalau di NU yang paling umum itu basmalahnya jahar. Ngoten. Nah, yang ini tadi siang ngoten nika, nggih, itu ta'awudznya jahar ngoten nika. Salatnya sah, sah. Insyaallah, ngoten nggih, karena itu hanya sunnah saja, Pak, Bu, tidak termasuk dalam rukun. Nah, kalau nanti misalkan nggih, ada imam yang lupa, misalkan dari berdiri, nggih, napa Al-Fatihah suratan kok lupa langsung sujud. Nah, ini tidak sah salatnya. Karena melewati rukun ruku, melewati rukun i'tidal. Nah, tapi beda lagi yang kita bahas kemarin, Pak. Langsung sujud karena sujud tilawah. Jangan di subhanallah nggih, Pak. Ngoten, karena imamnya memang betul sujud tilawah ngoten nika. Nah, tapi kalau hal-hal yang sunnah itu tidak ada masalah, Pak. Termasuk ta'awudz ketika dijaharkan apakah sah? Sah-sah saja. Ada yang pernah nanya ke saya, Pak. Ada orang sholat zuhur daerah Bantul, saya lupa Bantulnya mana, ngoten niku nggih. Beliau sholat zuhur berjamaah, bukan Jumatan loh, Pak, zuhur. Imamnya jahar, Pak. Sah napa mboten? Jahar niku, Pak, dibaca Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai ngoten niku suratan di 2 rakaat yang pertama. Dikira suratan tapi mboten, tetap 4 rakaat, Pak, sholatnya. Ngoten niku. Sama saja, Pak.
Ngoten nika. Jahar atau tidak itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sholat. Selama membaca Al-Fatihah sah. Ngoten nika. Di sholat-sholat sir misalkan Pak, nggih, panjenengan sholat tahajud, nggih, itu kan sunnah. Tapi Al-Fatihahnya sir nopo jahar, Pak? Kalau sendiri jahar. Nek panjenengan yang Al-Fatihah, sholat tahajud sendirian Pak, mengamalkannya Al-Fatihahnya sir nopo jahar Mbah Narto? Sir nggih. Nah, Pak Andre jahar sah mboten? Ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Nggih, sah-sah saja tidak ada masalah. Ngoten niku sah-sah saja tidak ada masalah Pak Bu. Ngoten niku. Nah, kalau Pak Andre tidak membaca Al-Fatihah langsung suratan itu baru tidak sah. Ngoten niku. Tahajud pengen dibaca jahar ngoten nggih. Misalkan saya pengen hafalan. Hafalan ini enggak mantep nek misalkan tidak dijaharkan. Ya boleh-boleh saja tidak ada masalah Pak. Seperti yang kita lakukan ketika Ramadan, nggih. Kita sholat tahajud berjamaah ngoten nika. Dijaharkan, ya tidak ada masalah. Ngoten nika. Nggih, kira-kira seperti itu, Pak. Iya nek ora sholat ya jelas ora sah. Nggih, ada lagi mungkin Pak Bu? Nggih. Nggih. Mazhab Syafi'i rukunnya rusak. Nggih. 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 Tidak masalah Pak. Boleh-boleh saja. Nggih. Jadi di mazhab Syafi'i ucapan alhamdulillah atau innal hamdalillah dan seterusnya itu termasuk dalam rukun khutbah Jumat. Tapi apakah di mazhab yang lain selalu Mas? Mboten. Nah, ngoten nika. Nggih. Maka panjenengan yang tidak sholat zuhur lagi setelah itu sah. Karena khotibnya itu memang mungkin berpendapatnya tidak menjadi rukun. Tapi panjenengan yang berpendapat bahwa wah ora sah ki imame khotibnya ngeten. Panjenengan sholat zuhur mboten napa-napa, itu keyakinan panjenengan. Sama ketika kemarin nggih Pak, itu kan Idul Adha atau Idul Fitri nggih yang langsung dengan Jumat. Kemarin nggih, Idul Adha nggih. Nah, kan ada yang berpendapat Pak, ketika ada Idul Adha atau Idul Fitri yang pas di hari Jumat, ngoten, itu boleh tidak Jumatan. Ngoten nika. Nah, tapi di sini ada Jumatan, ngoten nika. Tapi di masjid lain ada Pak, yang memang tidak ada Jumatannya. Oke, leres nggih. Nah, ngoten nika. Juga kalian kan masjid besar nggih. Ngoten nika. Tidak Jumatan. Ya tidak ada masalah. Ini perbedaan pendapat mawon. Karena Rasul pun pernah mengatakan bahwa kejadian itu ngoten nika mengizinkan bahwa sahabat waktu itu Pak ceritanya, itu sahabatnya itu jauh daerahnya dari tempat sholat Id. Makanya Rasul mengizinkan daripada nanti bolak-balik ngoten ke tempat Jumatan lagi, silakan kalau tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi kami, Rasul dan para sahabat di sini tetap mengadakan Jumatan. Ngoten niku. Tapi tidak pun ya tidak ada masalah. Ini perbedaan pendapat saja. Keduanya ada dasarnya. Ngoten niku. Nggih. Ada apa lagi? Oh, ketika muqaddimah. Paham. Jadi salah satu rukun di mazhab Syafi'i itu kan ada lafaz pujian kepada Allah dalam bentuk alhamdulillah atau innal hamdalillah, kemudian sholawat kepada Nabi, pada Rasul, kemudian wasiat takwa, ittaqullah, ngoten nggih. Kemudian ada membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ngoten nggih. Lagi sama tadi itu, Pak. Nggih, ya tadi Pak, sama di madhab yang lain itu ada yang bahkan bebas Pak khutbah Jumat itu, ngoten nika, selama ada wasiat takwa itu tidak ada masalah. Ngoten nika. Gimana Pak? Nggih.
Oke, terus. Oke, itu perbedaan pendapat lagi. Iya. Oke. Paham. Oke, ini perbedaan pendapat lagi, Pak. Dalilnya apa, Mas? Dalilnya ketika Rasulullah sudah naik mimbar, ngoten nggih. Kemudian melihat ada seorang yang datang dan dia belum sholat tahiyatul masjid. Ngoten niku. Kemudian Rasul menyuruh bahkan, kamu silakan sholat tahiyatul masjid dulu. Padahal Rasulullah sudah naik mimbar itu. Nah, ini dasarnya untuk orang-orang yang tetap melaksanakan sholat sunnah ketika khotib sudah naik mimbar. Nah, Mas Reza pribadi pripun, Mas? Saya sama dengan panjenengan, Pak. Nah, saya pribadi menganggap bahwa mendengarkan khutbah itu adalah pengganti 2 rakaatnya sholat zuhur yang bisa kita laksanakan. Maka saya pribadi tidak pernah ketika sudah naik mimbar kemudian melaksanakan sholat. Laras, enggak. Nah, tapi tidak boleh menyalahkan tadi juga, Pak. Ini sama kayak tadi, misalkan ada orang gandengan ke masjid, tadi oke, suami istri, kemudian tanya, tidak sah sholatnya, ya itu gandengan sama cewek kok, ngoten niku. Nah, tidak boleh, karena keyakinannya bukan keyakinan, nggih, pilihan pendapat fikihnya masing-masing. Selama ada dalilnya, tidak ada masalah, Pak. Betul, itu bisa jauh sekali, Pak. Saya pernah diceritakan kisah yang ekstrim, Pak. Nek menurut panjenengan, Pak, orang boleh sholat qashar, nih, kalau saya tidak salah. Orang boleh sholat qashar itu ketika apa, Pak? Perjalanan jauh. Nah, yang kita pahami ada syarat jarak, nih. Leres, nih? Nggih. Jaraknya berapa, Pak? 80 kilo, nanti ada yang 100 dan seterusnya, ngoten nggih. Saya pernah, Pak, diceritani ada orang yang berpendapat bahwa asalkan orang ini melakukan perjalanan sebagai musafir, ngoten nika, itu boleh mengqashar. Jadi pernah, Pak, dia rapat antar kecamatan dikosor salat. Karena beda desa. Saya pernah diceritani, Pak, ada yang seperti itu, ngoten nika. Lah itu dia, Pak, makanya ini kan perbedaan pendapat tadi yang dibilang Pak Andri. Itu bisa antara bumi dan langit, Pak, perbedaannya itu. Ngoten nika. Ya namanya orang berpendapat, Pak. Kan ngoten nika. Nggih, sebentar Mas nggih, saya campur sedikit nggih. Contoh niki mawon, Pak. Menurut panjenengan, nggih, salam ketika sholat yang wajib pertama atau dua-duanya? Pertama, ada yang berpendapat dua-duanya mboten? Ada enggak, Pak? Yang dua-duanya wajib. Oh, di sini enggak ada nggih. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, Pak, ini antara bumi dan langit, Pak. Contoh nggih. Saya sholat misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngentut, Pak. Oh, ini jauh sekali, Pak, perbedaan pendapatnya. Kalau saya yakin bahwa yang wajib hanya yang pertama, sholat saya sah. Tapi kalau saya yakinnya dua-duanya wajib, maka sholat saya tidak sah. Harus ulang dari awal lagi, Pak. Dan ini tidak boleh. Wah, saya tak pindah madhab, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ini namanya menggampangkan, Oke, ini makanya macam-macam sekali itu, Pak. Ininya. Oke. Ya kayak semacam kita boleh gerak dalam sholat ini seperti apa. Wow, ini abstrak sekali, Pak. Mau ininya banyak sekali pendapatnya. Ngoten. Gimana, Mas Rizky? Monggo. Nggih. Suwe banget. Paham. Nggih. Saya jawab yang nomor 2 dulu nggih, Mas. Yang nomor 2.
kalau kita jadi makmum Mas, serahkan mawon pada imam, selesai tugas kita. Tanggung jawabnya imam ngoten nggih. Kata itu paling gampang, Pak. Jadi kalau kita jadi makmum, bismillah, imamnya yang nanggung ngoten niku mawon nggih. Nah, kalau jadi imam, saya pribadi mengamalkannya Mas. Jadi tartil, kalau kita artikan dalam tartil ini kecepatan bacaan, saya pribadi mempercepat. Tapi kalau dalam artian tartil adalah menerapkan hukum tajwidnya, tetap kalau saya pribadi. Contoh, kalau saya yang imami, biasanya dengan kecepatan seperti ini Mas, kalau jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya kalau imam seperti ini. Nah, ketika rakaat 3 dan 4 misalkan, biasanya saya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi tetap dengan ini, leres. Jadi yang 6 harokat paling akhir. Kalau saya jahar, biasanya kan tak 6 harokatkan. Tapi ketika sir, rakaat 3 dan 4, saya pendekkan jadi 2. Ngoten. Kemudian kecepatan bacanya pun saya tingkatkan. Karena tidak enak dengan yang di belakang kalau kelamaan. Ngoten Niko. Itu untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 1, Mas Rizky, kalau kita sholat sir sendirian, ngoten nggih. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas, Pak. Sebenarnya kalau misalkan kita membiasakan untuk membacanya tergesa-gesa kayak tadi itu, nanti akan terbawa Mas di mana-mana ketika membaca Al-Fatihah seperti itu juga. Makanya sebisa mungkin justru ketika sir itu, kita kalau sholatnya sendirian diusahakan sebisa mungkin tartil Mas, supaya tidak terbiasa di tempat-tempat yang lainnya. Jadi kalau sah apa tidaknya cuman Gusti Allah yang tahu ya Mas ininya. Tapi sebisa mungkin diinikan. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang penting kan ada ngambil nafasnya itu Mas. Itu menunjukkan bahwa kita membaca dengan waqaf. Kalau Mas Rizky tidak mau untuk mewakafkan, pelajari cara membaca dengan wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah tidak lama itu. Paham? Ya makanya itu Mas. Makanya sebisa mungkin sebenarnya menduplikasi ketika sholat jahar. Tapi mungkin dengan kecepatan yang lebih dan agak dipendekkan ketika di bagian akhirnya. Tapi sebisa mungkin itu Mas. Karena kalau saya pernah dengar kajian tahsin itu, tetap tidak boleh merubah hukum yang harusnya wakaf menjadi saktah. Ini tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh tadi nyuri nafas itu. Kita pernah bahas nggih Pak? Ngoten niko. Kita nyuri nafas bisa. Mungkin memang tidak kedengeran, ngoten nggih, dengan orang lain. Tapi kita baca Quran untuk siapa sebenarnya? Nah, kalau kita paham bahwa itu bacanya untuk Allah, Allah pasti tahu. Ngoten niko. Kita nyuri nafas atau enggak? Ngoten niko. Gitu Mas Rizky? Oke. Ada lagi Pak Bu? Oke, monggo Pak. Kejadian. Aduh. Oke. Oke. Ya, nanti kebetulan kan nggak ada jamaah di sini, cuma sholat. Kalau orang yang buka sana kan, baiknya ini pindah ke sini aja biar lebih aman. Oh. Keluar sana. Oke. Paham. Monggo Pak. Nek saya ketua takmir, saya ACC. Saya bukan ketua takmir soalnya. Oh nggih, Pak Muhyiddin. Nggih. Oh nggih. Monggo mawon. Ini tidak ada masalah Pak, posisi ini di mana tuh tidak ada masalah. Tidak ada. Tidak ada masalah insyaallah. Nggih. Nggih. Itu sebenarnya nggih, sedikit nabrak nggih Pak. Ini kan yang adzan di sini. Sedikit nabrak. Kemarin banyak usulan Pak. Ketika kemarin kita bingung ngangkatnya itu ndak ada kursi roda. Ngoten nggih. Wah, usul beli kursi roda, ngoten. Karena jamaah sini berapa? 80% kan sepuh-sepuh nggih Pak.
Kan ngoten nika. Kan sudah ngapunten sudah dua kejadian yang saya saksikan nggih Pak Bardi kemarin. Atau katanya Pak Muhyiddin pernah juga nggih terduduk di sini ngoten nika. Ya sebenarnya jadi penting Pak seperti itu. Kita punya kursi roda ngoten nggih. Malah ada yang usul beli ambulan Mas. Monggo-monggo mawon nek ngoten. Nggih. Nah, tapi itu usul-usul yang bagus menurut saya Pak. Ngoten nika termasuk pertimbangan tadi supaya lebih gampang akses ke sana nggih. Monggo-monggo mawon. Nanti yang lebih berhak menginikan takmir nggih. 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 Nggih, umumnya nanti tinggal diinikan mawon Pak. Kalau nggih, kalau sepengetahuan nggih. Kalau sepengetahuan saya sih tidak ada larangan untuk menempatkan mimbar apakah harus di sebelah kanannya tempat ini ngoten niku. Tapi nanti monggo dibicarakan mawon di ketakmiran nggih ininya apakah boleh atau tidak. Tapi kalau sepengetahuan saya pribadi sepertinya kok tidak ada yang mengharamkan bahwa ini harus di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kalau memang lebih baik untuk misalkan darurat seperti itu nggih Pak, itu mungkin lebih baik nggih diinikan mawon. Monggo. Ngoten Pak Bung, sudah habis waktunya. Kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Pak Bu, kematian Atuk pekan lalu nggih jangan hanya menjadikan trauma tapi jadi motivasi untuk kita supaya bisa nyusul cara kematiannya beliau insyaallah nggih. Kita semua semoga Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah nggih. Isya kan ada kajian nggih? Nggih. Ini kan berani tuh. Enggak mesti geser.